Sekarang kita ke barisan dan deret. Ada dua kisi-kisi, yang pertama tentang deret aritmatika, yang kedua tentang deret geometri. Nah, itu kisi-kisinya terpisah dan biasanya juga nomornya terpisah. Sebenarnya sebelum kisi-kisi ini ada satu lagi tentang kisi-kisi yang namanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan deret menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika, bukan deret ya. Jadi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logaritma atau eksponen ya, itu cuma di situ tidak ada ya itu. Nah, mungkin nggak muncul soalnya biasanya itu soalnya berbentuk grafik ya, ada gambar grafik ditanyakan fungsinya entah itu eksponen ataupun logaritma ya itu. Cuma di sini nggak muncul mungkin karena perbedaannya muncul dua, eksponen dan logaritma ya itu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini sekarang langsung ke aritmatika. Barisan dan deret aritmatika, bisa barisan bisa deret. Bedanya apa? Kalau barisan ya berarti pakainya koma, kalau deret di jumlah ya gitu ya. Nah, teorinya dulu, kalau aritmatika seperti apa saja teorinya. Kalau mau banyak-banyakan silakan di buku saja, tapi ini ringkasnya, intisarinya. Yang penting itu adalah ingat cirinya aritmatika sama geometri apa. Kalau aritmatika punya beda ya, itu punya beda. Contoh misalnya begini, ini ada berapa ya, 1 2 3, ada lagi 1 2 dan 4. Nah, yang atas namanya aritmatika. Karena apa? Karena punya beda, yaitu apa? 2 kurangi 1, 3 kurangi 2 sama gitu ya. Tapi kalau yang kedua ini bukan aritmatika, namanya apa? Geometri. Kenapa geometri? Karena aritmatikanya sudah, yang belum geometri ya. Itu ya boleh ya, tapi nggak ilmiah ya itu. Ini kalau dibilang aritmatika nggak bisa, karena 2 kurangi 1 tidak sama dengan 4 kurangi 2. Tapi kamu lihat, 2 bagi 1, 4 bagi 2 sama. Nah, itu namanya rasio. Jadi kalau aritmatika itu punya beda, depan kurangi belakang, depan kurangi belakang ya itu, suku berikutnya kurangi suku sebelumnya. Nah, kalau geometri dibagi, suku berikutnya dibagi suku sebelumnya bernilai selalu sama ya itu. Nah, kalau beda lambangnya B, kalau rasio lambangnya R ya itu. Nah, sekarang ke teori dulu. Nah, teori, jadi cirinya aritmatika itu apa? Cirinya adalah punya beda, yaitu U2 dikurangi U1 sama dengan U2 bukan U3 dikurangi U2, atau lengkapnya sama dengan UN dikurangi UN-1 gitu ya. Nah, ini cirinya. Kemudian lagi yang harus kamu tahu apa aja. Nah, rumus UN dan rumus SN gitu ya. UN itu apa? Suku ke N, suku ke berapa. Nah, rumusnya apa? A ditambah dengan N-1 kali B. A itu apa? Suku pertama, B itu tadi beda ya gitu. Nah, kalau SN jumlah N suku pertama, misalnya S1 S2 ya berarti U2 ditambah U1 ya. Kalau S1 ya berarti U1 saja ya itu, sehingga ada kesamaan bahwa U1 dan S1 selalu sama ya itu. Nah, sekarang ini kalau rumusnya SN seperti apa ya itu, rumusnya begini. Jadi SN itu jumlah suku pertama, rumusnya adalah N per 2 dikalikan dengan suku pertama ditambah suku terakhir kalau ada. Lebih ringkas pakai ini. Tapi kalau suku terakhirnya nggak ada, maka pakai begini. N per 2 dikalikan, ininya tetap ada A ditambah UN itu kan mengandung A. Jadi UN-nya dikali dengan rumus ini. Sehingga ini muncul A lagi, digabung menjadi 2A. Tinggal di sini apa? Ada N-1 kali B gitu ya. Nah, itu. Jadi pertanyaan tentang UN dan SN saja. Dan jangan lupa barisan dan deret aritmatika kuncinya adalah di A sama B. Kalau kamu sudah tahu A-nya berapa, B-nya berapa, selesai. Segala pertanyaan bisa dijawab ya gitu. Contoh ini soal cerita. Soal cerita nggak mesti disebutkan deretnya apa. Yang penting kamu tahu cirinya ini kan, cirinya gitu ya. Nah, apa saja? Coba lihat. Dibaca dulu, yang sudah bisa, yang belum bisa dieja ya gitu. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang dengan banyak baris di belakangnya lebih 4 kursi dari baris depannya. Artinya apa? Depan ke belakang bertambah 4. Nah, bertambah ya. Kan tadi punya beda, selisih ya gitu. Berarti apa?
Ini namanya aritmetika, ya itu aritmetika. Karena judulnya aritmetika bukan ya, jadi ini ya, jadi ininya kalimat ini menunjukkan deretnya apa ya gitu. Jadi 4 adalah bedanya gitu. Jadi belakang kurangi depannya dia itu 4. Kemudian lagi jadi walaupun nggak disebutkan nama deretnya, tapi kamu udah tahu ya gitu. Terus bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris, otomatis setiap baris adalah suku. 15 baris berarti Pak 15 suku. Nah itu dilambangkan dengan N, banyaknya suku. Ini 15. Terus dan baris terdepan anggap suku pertama sebagai U1 atau sebagai A. Nah ini sama dengan 20 ya. Nah ini kan apa? Kapasitas gedung pertunjukan tersebut. Kapasitas gedung berarti apa? Jumlah kursi kan. Nah jumlah kursi dalam seluruh baris sama aja dengan jumlah suku atau S. S apa ya? S karena ada berapa baris? 5 baris sudah Pak, S15 ya. Nah ini kan ada 2 rumus, yang pertama dan yang kedua. Terus pakai yang mana? Nah jangan lupa kapan pakai yang ini dan yang ini harus tahu. Ini lebih pendek, lebih simpel kalau ada suku terakhir. S15 ada nggak suku ke-15-nya? Nggak ada kan? Berarti nggak bisa pakai yang pertama, pakai yang kedua langsung. Berarti apa? N-nya dulu 15 per 2 dikalikan 2A, berarti 2 kali A-nya adalah berapa? 20 ditambah N-1. N-nya kan 15 kurang 1 jadi apa? 14 kali B-nya adalah 4 ya itu. Nah ini bisa kamu bagi dulu dengan 2, bagi 2, bagi 2, bagi 2 jadi 7. Berarti apa? Berarti ini sama dengan 15 dikalikan 20, ini 28, berarti berapa? 48. Hasilnya berapa? 40 kali 15, 4 kali 15 kan 60 ya. Berarti 600, 15 kali 8, 90 apa ya? Berapa? 28, 120 ya. 120. Berarti berapa jawabannya? Ya, 600 tambah 120 berarti apa? 720. Hitung biasa aja, gampang kok. Gitu. Nah, gitu ya. 720 ya. Gitu. Nah, kita sambung ke berikutnya, yaitu tentang kisi-kisi berikutnya tentang deret geometri. Nah, kalau geometri bagaimana? Ya sama, pokoknya yang penting cirinya dulu. Jadi kalau aritmetika itu apa? Punya beda. Beda itu apa? Berarti operasinya ditambah atau dikurangi. Kalau rasio dikalikan atau dibagi ya. Nah, jadi deret geometri cirinya punya rasio. Apa itu rasio ini? Jadi U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2, atau gampangannya UN dibagi UN-1 selalu sama ya. Itu jadi ini UN-1 selalu sama atau bernilai tetap ya. Nah, itu namanya rasio ya. Nah sekarang ini kayak tadi, yang penting kalau deret atau barisan berarti UN dan SN-nya. UN-nya untuk deret aritmetika sama, UN adalah suku N ya, A R pangkat N min 1. Ini A sama suku pertama kata dia gitu. Dan ini ada lagi SN, jumlah N suku pertama. Rumusnya A dikalikan R pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan R min 1. Nah, ada yang mengatakan bahwa ini dipakai jika R-nya lebih dari 1. Kalau kurang dari 1 maka ini dibalik, terserah, boleh ditambah lagi begini. Berarti A dikalikan 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Ini kalau R-nya kurang dari 1, ini kalau lebih dari 1 ya. Sebenarnya R-nya mau lebih dari 1 kurang dari 1 itu sama aja, boleh pakai rumus ini, nggak harus pakai rumus ini. Sehingga kamu nggak harus ngapalin dua-duanya, satu aja nggak apa-apa kok ya. Itu berapapun nilai R-nya boleh pakai yang sebelah kiri, jadi ini nggak usah aja ya. Itu ditambah juga boleh lah, nambah banyak rumusnya ya. Itu kan kadang orang makin banyak rumusnya makin mantep, walaupun akhirnya makin bingung ya, lupa semua sih. Nah ini coba nomor 21 ya. Sudah tali dipotong menjadi 5 bagian sehingga potongan-potongannya tali tersebut membentuk barisan geometri. Nah kalau ini ada keterangannya geometri ya, itu sudah disebutkan ya itu. Nah setiap potongan membentuk barisan geometri. Ada 5 potongan berarti apa? Ada 5 suku. Nah ini N-nya sama dengan 5 gitu ya. Jika panjang tali terpendek boleh dibilang sebagai U1 atau A-nya sama dengan 6. Terus yang terpanjang, berarti yang terakhirnya kan U5. U5 rumusnya apa? AR. Pangkatnya N-1, berarti 5 kurang 1 atau sama dengan 4. Itu sama dengan 90
6 ya. Itu coba A-nya berapa? 6 kalikan R pangkat 4 sama dengan 96. Ingat jangan coret 6-nya, nggak boleh ya. Itu dibagi 6 ya, itu dibagi 6 berarti berapa? Ini sama dengan 96 bagi 6 berapa? Yang jelas karena ini R pangkat 4 pasti bilangan berpangkat 4. Berapa aja? Kalau 2 pangkat 4 ya 16, 3 pangkat 4 ya berarti 81, nggak mungkin, berarti pasti 16 ya itu. Sehingga R-nya 2. Seringnya kalau geometri R-nya kalau nggak 2, 3 ya itu. Jarang yang gede-gede banget. R-nya 7. Wah, R-nya 7 nanti suku ketiga itu udah berapa? Itu panjang banget ya gitu. Sekarang pertanyaannya, intinya apa? Panjang tali semula. Berarti tali ke tadi yang dipotong-potong itu kalau disambung lagi jumlah panjangnya berapa? Berarti sama saja dengan S ya, itu S berapa? Ada 5 potongan 5 suku, S5 ya. Nah, pakai ini langsung. A-nya berapakah? A-nya 6, R-nya 2 pangkat 6 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1, R min 1 ya. Ini 1 abaikan aja lah gitu. Sekarang ini 2 pangkat 6 berapa ya? Ya gini aja, kalau 2 pangkat 4 kan tadi sudah 16, dikali 2 lagi 32, kali 2 lagi, nah kan jadi 6, jadi 64. Jadi kan ini berapa? 64 dikurang 1, 63 ya. Nah 64 kali 3 berapa? Oh lihat, angka belakangnya beda semua ya. Langsung saja, belakang kali belakang, 6 kali 3, 18, belakangnya 8. Kok nggak ada? Nah hati-hati ya itu. Bener apa salah ini? Coba sebentar hitung lagi wis ya itu. Ya berapa? 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 adalah 64 ya itu. Iya, nggak ada jawabannya ya. Nggak ada. Coba gini lagi. Ini kan S5, berarti N nya berapa? 5. Ini apa? A. Nah ini 2 pangkat 6, harusnya apa? 2 pangkat N. Nah ini salahnya ya itu. Nah, sorry, salah ketik ya, memang diketik ya itu. Nah ini harusnya berapa? 5. Nah, kalau itu gini aja, 6 kali bawahnya 1 abaikan 2 pangkat 5 kan 31 ya, 32 kurang 1 berarti apa? 31. Wah ini mah belakangnya 6 lagi juga nih, gampang 186 ya. Nah inilah jawabannya gitu ya. Oke.